Shalom, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita akan terus membangun hidup kita hari lepas hari, memenuhi gudang hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, jangan lupa hari ini kita membaca kitab Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 23 dan Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai ayat yang ke-26 dan Amsal pasal 17 ayat 14 sampai yang ke-15. Kita sudah belajar kemarin bagaimana pengaruh itu dimulai dari mana? Dari kita kembali masuk kepada pola Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu keluar dari pola Allah. Allah mendesain manusia, Adam dan Hawa. Mereka dipenuhi dengan otoritas dan kuasa untuk apa? Pergi beranak cucu, kuasai bumi dan taklukkan. Ada otoritas, ada perintah yang diberikan. Dan mereka sudah menjadi sama seperti Allah. Tetapi iblis menipu untuk mengambil otoritas yang dari Allah, dari manusia dengan berkata, kalau kau makan buah ini, engkau akan jadi seperti Allah. Dan saya harus beritahu kepada saudara bahwa manusia didesain untuk hidup tidak berdasarkan, yaitu mengetahui baik dan jahat. Manusia hidup didesain untuk hidup di dalam dengar-dengaran dan ketaatan. Dan ketika akhirnya manusia menyimpang dari pola Allah itu, disitulah pengaruh yang mereka miliki bukan pengaruh kerajaan surga lagi, tetapi pengaruh yang negatif. Bumi jadi terkutuk dan seterusnya terus sampai seperti hari ini. Dan Yesus datang untuk memberikan otoritas itu kembali lewat kematiannya. Dan disinilah kita, setelah kita diawali dengan bertobat, percaya, kita harus belajar untuk hidup dalam pola Allah, yaitu hidup di dalam tunduk dan taat. Karenanya di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13 kemarin kita sudah baca bahwa kita ditentukan naik, bukan turun. Kita ditentukan jadi kepala, bukan ekor. Ketika kapan? Ketika kita baik-baik. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Lihat, apabila jadi pengaruh ini terjadi ketika kita kembali kepada prinsip pola Allah. Ketika engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi kita tunduk dan taat. Karena itu kalau saudara melihat dari ayat satunya, di situ diulang-ulang dikatakan bahwa jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini, berkat. Dan berkat itu bukan tujuan, berkat itu adalah sebuah akibat ketika kita hidup di dalam polanya Allah. Karena itu ketika kita berjalan bersama Tuhan, tugas kita adalah menghidupi hidup di dalam pola Allah. Sebaliknya kita lihat dalam ayat 15 dalam Ulangan 28, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu, tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Jadi kita nggak boleh lari dari pola Allah. Sampai Tuhan mendatangkan kutuk, huru hara, penghajaran. Sampai usaha yang kita kerjakan itu punah, binasa. Tuhan melekatkan penyakit sampar kepadamu. Sampai dihabisinya engkau dari tanah dan kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Jadi kemanapun kutuk itu datang. Kenapa? Jadi ketika kita lari dari pola Allah, tidak tunduk dan taat, tidak dengar-dengaran, kita membuka pintu kutuk dalam hidup kita. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Bayangin,
kalau tanah jadi besi, lalu langit jadi kayak tembaga. Sudah bisa bayangin usaha kita misalnya kalau kita di pertanian, tanahnya kayak tembaga. Kita macul kayak gimana, traktor kayak gimana, nggak susah, benih ditaburin nggak bisa. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka. Tapi kita lihat bertujuh jalan, engkau akan berlari, kita akan kalah. Sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Kita hanya bikin malu Tuhan. Orang berkata, ya ini orang katanya orang Kristen tapi hidupnya kayak begini. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung. Tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan buat kebun anggur, tapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Saudara, kalau kita lihat, ini mengerikan sekali. Ya, kalau kita tidak berada dalam pola Allah. Karena itu saya mendorong dan mengajak kita semua. Ya, dengan pembacaan firman Tuhan dari Ulangan 28 ini. Bahwa kita perlu kembali kepada pola Allah untuk menjadi seorang pemberi pengaruh. Ya, dan saya percaya ketika kita berada dalam pola Allah untuk belajar hidup dalam tunduk sikap hati kita mutlak, menghormati, menghargai Tuhan. Lalu kita mulai mempraktekkan dalam hidup kita. Karena itu ketika Saul memberontak keluar dari pola Allah, dia berkata bahwa dengar-dengaran itu, mendengar Tuhan itu jauh lebih baik daripada korban persembahan. Terkadang kita berbuat baik, kita merasa mendermakan diri kita, uang kita banyak nyumbang. Tapi kita nggak benar hidupnya. Kita memberontak sama Tuhan. Saudara, nggak ada berkat, nggak ada sesuatu yang baik, walaupun kita melakukan baik, tapi nggak ada sesuatu keindahan yang datang dari Tuhan. Kita lihat ketika Yusuf misalnya, dia hidup dalam pola Allah, dia hidup dalam perkenanan Allah, dia hidup di mana Tuhan akhirnya menyertai hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan senang lihat hidupnya Yusuf. Dimanapun dia berada, saudaraku, Tuhan selalu memberi perkenanan. Karena itu saya mau berkata bahwa kita didesain oleh Tuhan untuk jadi berkat. Memberi pengaruh. Kerajaan Allah itu bukan makan minum, tapi damai, sukacita, dan sejahtera. Jadi di mana kita hadir, ada lahir damai. Ada datang shalom. Ya, ada kasih karunia lewat hidup kita. Orang banyak lihat kita orang diberkati, dia senang. Karena itu ayo mari kita mulai menjadi orang-orang yang memberi pengaruh, dan langkahnya adalah masuk kembali kepada polanya Allah. Dimulai dengan apa? Pertobatan. Nanti kita akan belajar hari lepas hari sampai kita bisa lebih detail akhirnya memahami tentang bagaimana kita hidup di dalam pola Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Singkapkan, bukakan. Berikan roh hikmat dan wahyu. Pengenalan akan Allah sehingga kami bisa memahami Engkau dengan benar. Kami bisa hidup di dalam polamu ya Tuhan. Tidak terpaksa, dipaksa, tapi karena kami mengasihi Tuhan sehingga dengan mudah kami bisa hidup dalam ketundukan dan ketaatan. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sakit hari ini anak-anakmu disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus ada jalan-jalan yang terbuka sedemikian rupa dalam hidup umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.